Sebagaimana lazimnya diketahui oleh semua orang, Isra Miraj umumnya diperingati pada tanggal 27 Rojab karena populernya terjadi pada tanggal tersebut. Bahkan negara secara khusus menyediakan libur Isra Miraj secara nasional setiap tahun pada tanggal Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rojab. Lantas, apakah bisa dipastikan peristiwa besar dalam sejarah Islam yaitu Isra Miraj memang benar-benar terjadi pada tanggal 27 Rojab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RQ, selamat datang kembali di konten RQ News. Dalam video kali ini kita membahas tentang apakah peristiwa Isra Miraj terjadi di tanggal 27 bulan Rojab. Sebelumnya kami persilahkan kepada Anda yang menonton video ini untuk mengambil posisi senyaman mungkin, menggunakan headset, sambil makan pentol, dan teh obeng sebagai minumannya. Bulan Rojab merupakan bagian dari Asyurul Hurum yang di dalamnya terdapat sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Isra Miraj. Sebagaimana lazimnya diketahui oleh semua orang, Isra Miraj umumnya diperingati pada tanggal 27 Rojab karena populernya terjadi pada tanggal tersebut. Bahkan negara secara khusus menyediakan libur Isra Miraj secara nasional setiap tahun pada tanggal Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rojab. Lantas, apakah bisa dipastikan peristiwa besar dalam sejarah Islam yaitu Isra Miraj memang benar-benar terjadi pada tanggal 27 Rojab? Para ulama berbeda pendapat terkait waktu terjadinya peristiwa Isra Miraj ini. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Raqiqul Mahtumnya menyebutkan 6 macam pendapat yang menjelaskan waktu terjadinya Isra Miraj. Tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Miraj. Hal ini didukung oleh Syekh Al-Aini dalam kitab Umdatul Qorinya dan Syekh An-Nawawi dalam kitab Al-Minhajnya menyebutkan beberapa tanggal terjadinya Isra Miraj. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Isra Miraj terjadi pada tahun kedua setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kedua, Isra Miraj terjadi pada tahun kelima setelah diutusnya Nabi. Pendapat ini diamini oleh Syekh An-Nawawi dan Syekh Al-Qurtubi. Ketiga, pendapat yang dipilih oleh Al-Mansur Fawri, yakni pendapat yang lumrah dan populer di kalangan masyarakat, yaitu 27 Rojab tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi. Keempat, pendapat Imam Al-Baihaqi yang mengutip pendapat As-Zuhri, Isra Miraj terjadi pada Rabiul Awal tahun ke-13 setelah diutusnya Nabi, yakni 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kelima, menurut pendapat Syekh As-Sadi, Isra Miraj terjadi pada 19 bulan sebelum peristiwa hijrah, yakni bertepatan dengan bulan Zulqa'dah. Keenam, menurut Al-Harbi, Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Ketujuh, pada bulan Ramadan tahun ke-12 setelah kenabian, yakni 16 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Kedelapan, pada bulan Muharram 13 tahun setelah kenabian, yaitu bertepatan dengan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Selain beberapa pendapat di atas, ada juga pendapat yang sangat lemah, yaitu terjadinya Isra Miraj sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi. Hal ini dibantah oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya. Imam Nawawi menyebutkan bahwa pada malam Isra Miraj tersebut Nabi diperintahkan untuk mengerjakan salat, dan tidak mungkin hal itu terjadi jika Nabi belum mendapatkan wahyu. Pendapat Imam Nawawi mendapat dukungan dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham berpendapat bahwa pada saat terjadinya Isra Miraj, Islam sudah tersebar di kota Mekah. Dari berbagai pendapat tersebut, sudah wajar jika ada pertanyaan manakah pendapat yang paling benar, atau minimal mendekati benar. Secara pasti memang tidak bisa disimpulkan pendapat mana yang paling benar, hanya saja, semua pendapat-pendapat tersebut mengarah kepada dua hal, yakni Isra Miraj terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Perbedaan ini dipengaruhi gaya perhitungan yang berbeda oleh masing-masing pendapat. Ada pendapat yang mendasarkan pada sebuah kejadian, seperti sudah tersebarnya Islam di Mekah dan lain sebagainya. Dan ada yang mengacu pada jumlah bulan setelah diutusnya Nabi ataupun sebelum hijrahnya Nabi, sehingga wajar jika menimbulkan banyak pendapat. Lantas kapan sih kita seharusnya memperingati Isra Miraj? Yang paling penting pada momen peringatan Isra Miraj adalah semangatnya, yaitu semangat untuk selalu mengingat usaha dan jerih payah Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, terlebih dalam hal bilangan salat fardu,
serta kisah-kisah pertemuan Nabi dengan berbagai kejadian yang mengiringi Isra Miraj, karena yang paling penting adalah belajar dari kejadian-kejadian tersebut dan muhasabah diri agar menjadi umat Nabi Muhammad yang taat terhadap semua tuntunan-tuntunannya. Itulah tadi video terkait perbedaan pendapat kapan terjadinya peristiwa Isra Miraj. Semoga video ini menjadi tambahan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk subscribe, like, share dan komen serta mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.